kita akan melakukan evaluasi akhir dengan Anda mencoba mempresentasikan produk Anda ke asdos masing-masing. Nah, untuk evaluasi akhir itu akan dilakukan bersama dengan asdos di jam pada saat UAS. Nanti waktunya akan saya jelaskan di belakang ya. Nanti Anda lihat lagi jadwal UAS itu ada di pertengahan Desember. Jadi Anda punya waktu sekitar 1 bulan dari sekarang ya untuk bisa menyelesaikan produk Anda. Jadi, upayakan produk final itu selesai sebelum tanggal 10 Desember. Nah, sekarang jadi harus segera mulai mencari workshop, mencari tukang, ataupun mencari tempat sesuai dengan material atau bahan yang sudah Anda tentukan dari evaluasi kemarin. Ini adalah target-target yang harus wajib Anda selesaikan ya. Kemarin Anda sudah menyelesaikan multi-view dan juga gambar-gambar kerja sampai dengan perspektif produk sudah ya. Tapi nanti dalam sebulan ini mungkin akan ada proses revisi. Proses revisinya itu karena pada saat diproduksi mungkin ada perubahan bahan yang pertama atau ada perubahan ukuran yang kedua. Jadi Anda bisa mengubah gambar kerjanya sesuai dengan perubahan yang terjadi pada saat melakukan produksi untuk produk Anda. Jadi dan setiap perubahan itu wajib diasistensikan ke asdos masing-masing. Jadi jangan sampai asdos akan melihat loh kok berubah total ya, jauh sekali dari yang sebelumnya. Nah, ini kalau diperhatikan. Nah, untuk mulai hari Kamis ini Anda juga sudah wajib menyicil perancangan ruangnya. Jadi kemarin ya di tahap awal di minggu-minggu awal Anda sudah membuat perancangan ruangnya. Jadi sekarang Anda akan mencoba membuat dana layout dan pola lantainya fix ya. Boleh yang kemarin sudah Anda buat silakan, atau Anda ingin melakukan perubahan lagi menyesuaikan dengan produk yang sudah Anda buat juga silakan. Nah, Anda akan mencoba membuat denahnya dan juga bikin tampak potongannya. Nah, ini tambahannya. Kalau kemarin denah sudah dibuat tapi tampak potongannya belum, kali ini Anda wajib membuat tampak potongan dari ruang tamu itu ya. Skalanya 1:20, jumlahnya ada 2 view ya. Berarti mungkin potongannya ada potongan vertikal dan potongan horizontal. Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian ada perspektif ruang dan produk ditempatkan. Nah, jadi Anda wajib membuat perspektif ruangnya 2 view. Kalau kemarin Anda bikin aksonometri tetapi aksesorisnya belum ada karena memang belum dirancang, maka untuk produk perancangan ruang final ini, produk akhirnya wajib ditempatkan di perspektifnya. Jadi kalau seumpamanya Anda membuat jam dinding, berarti produk jam dinding Anda wajib masuk di dalam perspektif ruang yang Anda rancang. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi Anda mulai juga untuk menyicil dari sekarang untuk mengerjakan perancangan ruang sekaligus berkoordinasi dengan workshop atau tukang untuk mengerjakan produk Anda. Nah, selain untuk target ini, Anda wajib juga untuk menyiapkan video karya. Nah, ini tolong diperhatikan, hampir sama ya dengan saat Anda mengerjakan personal space dulu, setiap produk jadi wajib membuat video karya. Nanti akan saya jelaskan detail setelah ini. Dan juga logbook, ya, ingat ya ada logbook di awal yang mungkin malas untuk mengisi logbook, tolong diisi lagi ya target-target logbooknya. Setiap minggu itu asistensi setiap kapan saja, nah itu tolong dicatat. Dan itu menjadi kelengkapan untuk evaluasi akhir untuk membuktikan bahwa selama ini proses asistensi Anda berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga yang perlu juga untuk evaluasi akhir adalah melakukan tes produk. Jadi Anda akan mencoba melakukan tes evaluasi produk ya. Jadi produknya coba ditawarkan kepada pengguna, calon pengguna, untuk mereka menilai kira-kira produk ini sudah layak jual tidak, sudah layak secara estetika tidak, dan sebagainya. Nah, ini nanti Anda akan melakukan tes. Nah, semuanya Anda coba masukkan itu di dalam format A3. Jadi sesuai dengan setting A3 yang selama ini Anda buat ya. Jadi berkas itu semua akan lengkap di sana. Anda tinggal melanjutkan aja dari proses-proses yang sebelumnya sudah Anda kerjakan. Nah, saya jelaskan untuk video produknya. Jadi untuk video produk akhir, Anda wajib membuat video
durasi maksimal 59 detik, tidak perlu terlalu panjang. Jadi Anda cukup untuk menjelaskan tentang nama produknya, tentu saja nama Anda dan NRP jangan lupa ya, kemudian detail produknya seperti apa, atau mungkin produk ini memiliki mekanisme tertentu, bisa dilipat atau bisa bergerak, bisa berputar, dan sebagainya, itu perlu ditunjukkan di dalam video, dan penggunaannya di dalam ruang itu perlu juga ditunjukkan. Bagaimana produk itu diletakkan pada ruang dan bisa menciptakan sebuah suasana ruang yang berbeda. Silakan Anda bisa menempatkan produk itu di salah satu bagian di rumah Anda. Mungkin tidak perlu di ruang tamu, di bagian ruang supaya bisa menunjukkan suasana ruangnya yang terjadi dengan produk Anda itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk tahapan tes. Jadi nanti setelah produk Anda jadi, Anda wajib melakukan tes produk. Nah, ini Anda melakukan tes produk dengan ada beberapa metode-metode yang mungkin saat ini sedang diajarkan oleh Pak Trio di mata kuliah metodologi desain. Itu bisa Anda terapkan. Silakan aja metode apa yang menurut Anda menarik untuk bisa melakukan tes produk, Anda bisa menggunakan metode-metode yang diajarkan oleh Pak Trio. Atau yang paling sederhana, Anda bisa melakukannya melalui Google Form, silakan. Itu Anda bisa untuk mencoba menanyakan beberapa hal yang terkait dengan produk itu kepada keluarga Anda dan juga lingkungan terdekat ataupun juga kepada teman-teman Anda. Silakan, teman angkatan boleh, kan sifatnya online ya, jadi Anda bisa tanyakan ke teman angkatan atau teman-teman dekat Anda, silakan. Produk ini wajib dievaluasi minimal 20 orang, ya. Silakan Anda bisa lebih dari 20 orang, bahkan kalau bisa sampai 50 itu baik sekali. Jadi silakan Anda bisa menanyakan ke banyak orang, termasuk keluarga, karena keluarga ini tempat pertama kali produk Anda itu ditempatkan di dalam ruang itu di rumah Anda sendiri. Jadi perlu untuk keluarga untuk bisa memberikan penilaian tentang produk Anda. Boleh juga Anda menanyakan kepada saya, silakan kalau Anda pengen mengirim Google Form-nya ke saya untuk saya berikan masukan dan juga untuk asdos, silakan. Jadi hasil kuesioner yang data yang sudah didapat itu tidak berupa data mentahan begitu aja ya, tetapi data yang Anda dapatkan dari hasil kuesioner itu wajib dianalisis lagi dan juga diberi kesimpulan supaya Anda bisa mengevaluasi apakah produk Anda itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui metode-metode yang akan Anda lakukan. Nah, untuk memudahkan Anda pada saat Anda mencoba menanyakan kaitannya dengan produk Anda, itu nanti ada kaitannya dengan ini. Jadi silakan bertanya kepada calon pengguna Anda tentang kegunaannya, bisa dapat digunakan dengan baik apa enggak. Nanti saya akan berikan kisi-kisinya untuk kalau Anda mau menggunakan kriteria ini. Ada kisi-kisi yang sudah dipakai oleh kakak kelas Anda, silakan aja Anda bisa menggunakan kriteria ini. Yang kedua, apakah dapat diproduksi, mudah diproduksi apa enggak. Kemudian apakah dapat dipasarkan, harganya terjangkau atau tidak. Nah, ini juga perlu untuk ditanyakan ke pengguna, mungkin mereka merasa, wah ini produknya mahal banget nih, pasti harga jualnya juga mahal banget, seperti itu. Bagaimana dengan estetika, keindahan, apakah sudah cukup indah atau kurang indah atau sangat indah? Nah, itu juga perlu dipertanyakan supaya kita bisa melihat pasar dari produk kita seperti apa. Dan juga apakah produknya bisa memberikan keuntungan? Bisa memberikan keuntungan apa enggak? Nah, ini juga perlu ditanyakan. Dan juga dampaknya, apakah dengan produk Anda itu bisa memberikan dampak sosial yang berbeda, khususnya terhadap ruang tamu atau rumah tinggal. Nah, ini kriteria umum yang bisa ditanyakan ke calon pengguna, tapi pasti mungkin ada kriteria lain yang ingin Anda tambahkan, bisa ditanyakan, silakan saja. Anda bisa melakukan banyak riset juga mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa memahami tentang kriteria dari produk yang maksimal itu seperti apa. Ini yang sesuai dengan teori adalah 6 poin ini. Nah, jadi silakan Anda nanti bisa membuat pertanyaannya di Google Form ya. Silakan dengan sistem teknik yang seperti apa juga saya bebaskan karena di metodologi Anda juga diajarkan ada beberapa metode-metode tes. Silakan kalau yang mau menerapkan metodologi dari Pak Trio juga boleh, silakan saja. Nah, ini untuk pengumpulan berkas A3. Jadi Anda untuk pengumpulan berkas evaluasi itu
dari tahap-tahapan desain aksesoris produk, dari empathize sampai tes, saya undur waktunya. Jadi kalau Anda lihat di modul itu harusnya tanggal 7 Desember. Jadi saya mundurkan 1 minggu lagi supaya Anda punya waktu untuk mengatur proses produksi, tidak buru-buru gitu ya. Jadi tanggal 13 Desember itu pengumpulan berkasnya ya di Cloud Lentera, silakan dikumpulkan paling lambat jam 23.55. Kemudian juga ada video, tadi sudah saya jelaskan video, Anda wajib mengumpulkannya di Instagram IPD Petra, deadline-nya tanggal sama, 13 Desember 2021 maksimal jam 23.55. Nah ini tolong diingat ya, jangan sampai nanti lupa. Saya berikan toleransi keterlambatan 1 jam dari batas akhir pengumpulan. Jadi mungkin ada permasalahan teknis, permasalahan sinyal, dan sebagainya. Saya berikan toleransi sampai jam 1 pagi. Silakan Anda bisa mengumpulkan. Kemudian saya jelaskan juga langsung supaya Anda bisa nyicil. Kadang kita kalau bosan ngerjain apa gitu, kita pengen lompat ke tugas yang lainnya ya. Jadi dari sekarang saya sudah jelaskan supaya Anda bisa nyicil. Ini adalah kriteria tugas untuk UAS. Jadi UAS itu juga ada persentase ya, tugasnya ya yang wajib Anda kumpulkan, yaitu yang pertama membuat poster, yang kedua membuat portofolio. Nah, untuk poster ini adalah kriterianya. Jadi Anda akan membuat poster berukuran A3, posisi kertasnya portrait, filenya JPEG untuk pameran virtual. Jadi karena jumlah kita sedikit, rencananya saya akan bikin pameran virtual, jadi tolong Anda buat posternya. Template poster ini nanti menyusul akan ada template-nya, jadi memudahkan Anda untuk tinggal memasukkan sesuai dengan kriteria. Ketentuan poster, jadi sudah jelas di sini, di gambar juga sudah jelas. Jadi yang pertama ada nama produk, kemudian nama dan jenis produknya ya. Contoh Yuki, nama produknya adalah Yuki, jenis produknya apa. Jadi disebutkan di belakangnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah foto produk final. Upayakan foto produk final itu background-nya putih ya. Kecuali kalau produknya berwarna putih dan Anda merasa produk Anda tidak akan terlihat kalau background-nya putih, silakan bisa menggunakan background warna yang lain. Kemudian poin 3, tambahkan konsep desain. Jadi Anda jelaskan tentang konsep desain dari produk Anda ini seperti apa, jabarkan ya secara singkat. Yang keempat, menunjukkan foto detail dari produknya. Silakan ditunjukkan detailnya. Kemudian yang kelima, ini adalah foto bebas. Jadi boleh foto perspektif ruang, boleh multi-view produknya, boleh assembling produknya, boleh foto produk dalam ruang, atau mekanisme produknya. Jadi silakan Anda bisa memilih sendiri kira-kira yang paling representatif dan komunikatif untuk menjelaskan produk itu, produk Anda yang mana. Jadi Anda bebas memilih dari beberapa pilihan ini. Seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk menulis nama dan NRP di bagian paling bawah seperti ini. Kemudian untuk portofolio, jadi selain poster Anda juga wajib membuat portofolio. Portofolio ini merupakan kumpulan ya dari karya-karya yang sudah Anda buat. Ini adalah kriteria-kriterianya. Ini sudah jelas kriterianya, nanti Anda tinggal mengikuti saja seperti kriteria yang ada. Jadi ada cover nama, sebenarnya ini tinggal memindahkan dari berkas yang Anda punya, ya, pindahkan ke format A4 portrait untuk kepentingan portofolio. Jadi memudahkan saya untuk melapor kepada prodi, tidak perlu menunjukkan berkas yang cukup panjang dan banyak, cukup diringkas menjadi 9 poin seperti ini. Nah ini tolong diperhatikan ya. Ada cover, biodata, foto, konsep, gambar kerja, gambar presentasi ruang, proses pembuatannya, itu berarti menunjukkan foto-foto pengerjaan produksinya seperti apa, dan juga foto produk jadi dalam beberapa view, minimal 2 view. Poin 8, tes produknya juga ditunjukkan, hasil evaluasi seperti apa. Yang terakhir adalah refleksi selama Anda mengikuti kuliah ini 1 semester seperti apa. Jadi ini hampir sama dengan apa yang sudah pernah Anda lakukan di personal space ya. Jadi poin ini, 9 poin ini perlu wajib Anda selesaikan ya untuk kriteria tugas UAS. Nah, portofolio saya ingatkan kembali, saya sudah pernah ajarkan ya, merupakan alat komunikasi dan juga identitas visual designer.
wajib dibuat dengan menarik dan komunikatif. Tiap poin wajib diberikan judul supaya tidak membingungkan, khususnya gambar kerja dan gambar presentasi. Nah ini kadang, jadi sudah ada poin-poinnya ya, 1, 2, 3, 4, kadang ada yang menjelaskan sesuatu nggak ada judulnya. Nah ini tolong diberikan judul. Kalau konsep desain, ya berikan judul konsep desain. Gambar kerja, kalau Anda meletakkan multiview, ya wajib ada judul multiview-nya, dan seterusnya. Ini tolong diperhatikan. Berkas A3 sebagai bahan evaluasi akhir. Jadi evaluasi akhir ini presentasinya sangat besar, 50%, jadi tolong diperhatikan untuk bisa melengkapi datanya semaksimal mungkin ya, jadi jangan sampai berkurang karena presentasinya besar. Dan juga untuk portofolio, poster ini nilai UAS ya, kurang ada poster harusnya. Poster dan portofolio ini nilai UAS 10%. Nah ini tolong diperhatikan supaya bisa dilengkapi. Ini jadwal pentingnya. Jadi untuk evaluasi 3 itu akan dilakukan hari Selasa, 14 Desember, jam sesuai dengan asas masing-masing. Jadi Anda bisa merencanakan waktunya dengan asas Anda jam berapa. Kemudian untuk tugas posternya dan juga portofolio, saya berikan waktu 2 hari setelah evaluasi. Jadi Anda punya waktu ya, enggak 2 hari sih, 1 hari setelah evaluasi untuk kembali mengecek ya. Dikumpulkan tanggal 16 Desember maksimal jam 13 siang. Jadi ini sesuai dengan jadwal UAS bulan Desember. Nah ini tolong diperhatikan. Nah, jadi yang saya harapkan dengan saya menjelaskan mulai sekarang, Anda bisa mulai wajib menyicil apa saja yang bisa Anda kerjakan. Anda mulai kerjakan ya sambil menunggu pengerjaan proses produksi Anda, karena produksi nggak mungkin bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 hari, 1 atau 2 hari. Pasti ada yang membutuhkan waktu seminggu, barangkali 2 minggu karena menunggu antrian produk dan sebagainya. Jadi tolong Anda bisa membagi waktunya dengan menyicil target-target tugas supaya semua target bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari yang sudah saya jelaskan? Silakan. Apakah ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup paham semuanya? Paham? Saya mau nanya, Bu. Silakan. Kan karena poster dan videonya itu tanggal 16 ya dikumpulnya. Betul, tanggal 16 ya. Terus kita evalnya tanggal 14. Berarti kalau misalnya tutornya kita masih kasih kesempatan buat revisi terus kumpul juga tanggal 16? Bisa nggak? Maksudnya yang direvisi apa? Poster dan... Yang selain poster dan video. Kalau yang berkas itu pasti setelah evaluasi akan ada revisi, Ingrid. Jadi biasanya kalau revisi saya berikan waktu 1 minggu setelah itu. Jadi nggak apa-apa. Oh, berarti bisa lewat dari tanggal 16 kalau berkas? Kalau berkas ya, 1 minggu biasanya. Kasih, Bu. Ya, oke. Yang lain ada yang bertanya, silakan. Sudah cukup paham? Selamat siang, Bu. Ya, Sorry, silakan. saya mau tanya, memastikan kembali sih tepatnya. Itu untuk yang di portfolio karya, itu kan ada tadi 5 bagian ya, 6 bagian ya, Bu ya. Konsep, nama produk, foto produk, konsep. 9, ada 9, Pak. Enggak, yang di poster, sorry, di poster. Oh, poster, iya. Ya, di poster itu kan ada yang bagian kelima itu kan foto bebas ya, Bu. Betul. Foto bebas itu apakah harus satu assembling toh atau boleh misalnya di kolase gitu, Bu? Ada renderingnya juga ada assemblingnya gitu. Boleh digabung, Pak. Sejauh itu mendukung produkannya, Bu? Iya, boleh. Kalau merasa ada beberapa bagian yang perlu ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa ini loh produk saya, silakan aja. Oke, itu sih, Bu. Makasih. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Tidak ada yang bertanya. Irfan nggak bertanya? Enggak, Bu, enggak. Nanti aja, Bu. Kalau pengen tanya, Bu. Oke. Saya baru lihat wajahnya Girvan hari ini.
Nggak kelihatan juga, cuma kelihatan alisnya doang. Nah, gitu dong, biar kelihatan. Oh, oke. Ya, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup paham ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin melihat hasil dari evaluasi yang kemarin Anda lakukan. Silakan Ying bisa share. Masing-masing tolong bisa menjelaskan ya hasil evaluasinya, produknya bagaimana, apakah ada perubahan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh bersama Asdos. Kemudian Anda jelaskan juga bahan finalnya apa. Tolong dijelaskan bahan finalnya apa, dan apakah sudah mulai mencari tempat tukang workshop atau tidak. Nah, tolong dijelaskan. Oke, Ralph ada? Halo, Ralph. Oh, Ralph nggak ada. Oke, lanjut. Silvano ada? Iya, halo. Ya, silakan Silvano. Gimana? Ya, ini ada perubahan, Bu. Jadi Ada perubahan? rencananya ini nanti nambah 1 tingkat gitu. Nambah 1 tingkat lagi. Oke, sudah ketemu tukang atau workshopnya? Ngerjain sendiri, Bu. Mau ngerjain sendiri? Pakai bahan apa? Yang lingkaran ini pakai pipa PVC. Lingkaran pakai pipa PVC. Lalu untuk yang tutup atas ini sama yang sambungan ini pakai akrilik, Bu. Pakai akrilik. Oke. Iya. Pertimbangannya apa, Silvano? Kenapa harus pakai pipa PVC? Apakah pertimbangan budget supaya lebih murah atau bagaimana? Ada bahan bekas jadi bisa digunakan. Bahan bekas. Diameternya berapa besarnya? Yang paling besar ini 25, 10 inci, Bu. Ada ya pipa PVC yang diameternya 25 itu ada? 10 inci, 27 sentian. 27-an ada ya, oke. Iya. Oke, kalau pipa nanti kemudian finishingnya apa, Silvano? Kalau nggak dicat pakai stiker, Bu. Pakai stiker. Ini fungsinya untuk apa? Biar warnanya sama kayak ruangan gitu, Bu. Nggak, maksud saya fungsi untuk ruangnya apa? Standing lamp atau ke? Iya, standing lamp. Standing lamp. Berarti nanti pendar cahayanya kemana? Ke samping atau ke atas atau ke Ke bawah? samping juga, ke atas juga. Ke samping bisa ya? Kan Bisa. kalau pipa kan karakternya masif ya. Jadi maksudnya tidak memancarkan cahaya. Oh, nanti rencananya di pinggirnya akrilik itu dikasih LED yang tempel itu, Bu. Strip LED strip. Oke, baik. Ya, kemudian pipanya apakah ada bagian yang di area positif negatif kan, dilubangi, Silvano? Oh iya, ini ada, Bu. Yang ini, Bu. Di sisi pinggir-pinggirnya ada ya, dilubangi ya? Ya, yang garis ini loh, Bu. Oh, itu. Ya, paham. Jadi harus rapi ya, nanti tolong, karena dikerjakan sendiri, saya harap pengerjaannya yang rapi. Kemudian Silvano, bagian tengahnya itu ada semacam batang dulu baru dikasih lampu ya? Yang mana, Bu? Oh, yang itu nanti rencananya mau diganti, Bu. Diganti jadi? Dihilangin gitu. Ini kan aslinya kayak mau lampu dikasih jaga gitu, Bu. Lampu dikasih jaga. Nah, terus jadinya? Terus diganti LED strip itu, Bu. Oh, jadi di tengah itu nggak ada lampu ya? Jadi hanya mengandalkan LED aja? Iya. Apakah cukup terang kalau cuma pakai LED aja? Oh iya, itu nanti dicoba dulu, kalau Dicoba, kurang ya? terang ditambahi lampu. Ya, maksud saya begini, kalau dicoba dengan adanya lampu di bagian tengah sebagai general lampu utamanya, itu lampu utamanya usahakan jangan terlihat gitu, nggak bagus, Silvano. Jadi kelihatan nggak rapi. Saran saya bagian itu ditutupi lagi, ditutupi bahan yang transparan, entah kertas transparan, entah mika transparan, entah bagaimana yang sifatnya kayak yang susu warna-warna kayak warna rumah lampu gitu, supaya pipa dan lampunya nggak kelihatan. Jadi apa, karakternya jadi lebih clean lagi, lebih bersih, lebih rapi gitu. Ini bisa dibuka tutup gimana? Apakah sudah dipertimbangkan kalau lampunya mati rusak, bagian atasnya bisa dibuka nggak?
Yang atas ini kemungkinan bisa, Bu. Bisa ya? Ya, Iya. jadi tolong diperhitungkan bahwa produknya ini wajib untuk diperhitungkan kalau ada bagian yang part yang rusak itu memudahkan untuk dibongkar pasang dan juga diperbaiki. Tolong diperhitungkan ya. Iya, Bu. Oke, ya, thank you. Terima kasih. Pak Hendra ada masukan? Silakan. Sudah Bu, tadi Sudah ya? sudah sempat diskusi kemarin. Memang Oke. untuk yang lampu memang nanti sifatnya dicoba dulu. Jadi Oke. kalau memang betul kurang terang, baru pikirkan langkah selanjutnya. Gitu, Bu. Oke, ya, thank you Pak. Ya, silakan selanjutnya. Ralph, apakah ada? Tidak ada Ralph ya. Jennifer, silakan Jennifer. Iya, Bu. Gimana? Untuk proyeknya iya, Bu, ada perubahan. Tapi kalau dari bentuknya nggak berubah, cuma bagian nanti konstruksi putarnya, Bu. Konstruksi putarnya berubah. Berubah Iya. seperti apa? Kalau planning utamanya saya itu kan untuk putar ini kan menggunakan rel meja itu, Bu. Ya. Pertamanya itu langsung pikir saya langsung dibor masuk gitu, Bu. Cuma itu setelah konsultasi bersama tukang disaranin untuk sebelum besi metal untuk relnya itu dikasih seperti mungkin kayu triplek yang sedikit tebalan gitu baru dibor masuk, Bu, untuk konstruksi pipanya ini, Bu. Jadi nanti kira-kira ketebalan totalnya berapa, Jennifer? Produknya ini ketebalan totalnya berapa? Tebal yang bagian mananya ya, Bu? Total itu maksudnya tebal sisi. Oh, dari ujung ke ujung ya, Bu? Berarti? Dari depan ke belakang. Awalnya sih sudah 80, Bu. 80 cm? Iya. Tebalnya, betul. Tebal apa diameter? Diameter 80. Iya, diameternya, Bu. Maksudnya 80. Iya, betul. Tebal maksud saya. Dari tebelnya itu bentar, kemarin sempat hitung, Bu, cuma saya lupa. Nah, itu tolong diperhitungkan, Jennifer. Jadi jangan sampai terlalu tebal. Jadi nanti produknya karena tebal, karena ada rel ya. Iya, ada Bu. rel di belakangnya, itu perlu diperhatikan, harus sesimpel mungkin, seringan mungkin, dan setipis mungkin. Jadi jangan terlalu yang kesannya malah berat sekali gitu. Nah, ini tolong diperhatikan. Dan upayakan jangan sampai terlihat ya, jadi harus tertutup, depan belakang tuh benar-benar rapi, tertutup, jadi kelihatan clean. Jadi jangan sampai kelihatan, kok ini ada kelihatan ya sambungan dan sebagainya, bahkan mungkin relnya kelihatan, jangan seperti itu. Jadi sebagai produk yang layak untuk dijual, ya? Iya, Bu, baik. Sudah ketemu tukangnya? Sudah, Bu. Sudah ketemu ya? Iya. Sudah mulai dikerjakan atau masih? Untuk bagian relnya sama untuk bagian dalam konstruksi lampunya sudah dikerjakan. Sudah mulai. Untuk yang perputaran ini pakai rotan ini sudah juga? Akhirnya saya ganti material, Bu, karena disaranin juga kalau rotan terlalu berat. Ya. Jadi dipakai aluminium, tongkat aluminium yang tipisan itu, Bu. Oh, jadi lebih ringan ya? Iya, betul. Oke, kalau aluminium warnanya bagaimana, Jennifer? Warnanya tetap mau pakai warna bahan aluminium atau di finishing tertentu? Di finishing sih, Bu. Mungkin warnanya kalau nggak ngikuti warna rotannya sih, Bu. Kalau memang warnanya kalau nggak salah itu kemarin dapatnya warna coklat-coklat muda, mungkin hitam gitu, Bu, saya pakainya. Nah, upayakan karena pakai bahan yang berbeda dari bahan awal, ya sesuaikan dengan karakter bahan yang sekarang gitu. Karena kalau aluminium kan sifatnya lebih mengkilat ya. Jadi kalau pakai bahan asli mungkin silakan aja bahan asli, tapi sesuaikan juga dengan ruang. Apa sesuai apa enggak? Kalau enggak sesuai, berarti tinggal menyesuaikan warnanya dengan ruang. Enggak usah mengikuti karakter rotannya lagi gitu, tapi sesuaikan aja dengan ruang. Kira-kira aluminium ini warnanya apa yang sesuai dengan ruang, gitu ya? Oh iya, Bu, baik, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Samuel ada? Bentar, Bu, belum ke update ya? Belum. Mau update kurang. Nah, itu sudah? Udah. Itu bukan? Iya, benar. Oke. On cam nggak, Bu? On cam. Loh, ini
Ini namanya Samuel, tapi kok yang ngomong Michael? Iya Bu, saya bareng sama Michael. Oh soalnya iya, ini iya, saya oke. dengan Michael. Ya, silakan. Ya, boleh Oke. on cam deh. On cam, saya pengen lihat mukanya. Oke Bu, bentar. Udah, belum? Nah, Nah, oke, silakan. jadi Apakah ada yang berubah dari sebelumnya? ada Bu, ada banyak sih sebenarnya. Kan sebelumnya kan bentuknya tuh benar-benar berubah sih yang buat final yang kali ini. Terus Oke. kan kemarin kan aku sempat ngembangin jadinya ada 64 modul, tapi setelah dipikir-pikir kurang apa sih, kurang ya gitulah pokoknya. Kurang Kayak nggak banyak pas apa? gitu loh Bu jadinya. Jadi Oke. aku akhirnya tetap pakai 32, terus bentuknya jadinya aku miringin itunya, modulnya. Jadi miring 45 derajat supaya kelihatan apa namanya? Kelihatan ilusinya sama negatifnya gitu. Oke. Terus bahannya pakai MDF ketebalan 6 mili. Terus ini saya sudah tadi saya sempat izin nyari tempat laser cutting, yaitu sambil nyari laser cutting tempatnya, Bu. Sudah dapat? Masih cari-cari lagi sih, masih apa Tadi namanya, ngumpulin nyarinya di mana? di mana ya tadi? Di Polaris sama Polaris bukannya mahal ya? Polaris itu. Polaris di daerah Rungkut, Bu, sama di Panjang Jiwo. Yang seberangnya TP nggak dicoba ya? Seberangnya TP. Iya, itu seberangnya TP itu sepanjang jalan itu semua macam-macam bahan ini, bahan akrilik dari segala warna. Oh, oke. Jauh, sumpah. Jauh, Bu. Oke, nanti saya kalau misalnya nuntut ke sana. Jauh, oke. Ya kan sekalian abis itu ke TP toh jalan-jalan. Ya. Ini ketiga basicnya, Mek. Terus apa lagi? Sudah sih, Bu. Sudah ya. Jadi sudah tinggal proses pencarian. Upayakan proses pencariannya dalam minggu ini, Samuel ya. Karena Iya, Bu. Ini habis ini paling ya pergi lagi. Ya. Pakai MDF. Kamu nggak nyoba yang saya rekomendasikan itu? Melalui Yuyun kemarin, CNC yang saya tunjukin, laser cutting yang saya tunjukin, Poline apa kemarin tuh. Yuyun kemarin sudah sempat share nggak ke teman-teman? Kalau di kelompoknya dia kayaknya Andrea Bu yang nge-share Bu. Saya di kelompok saya. Iya, harusnya, Bu. Sudah ya. Nah, itu, Sudah Bu, sudah. Oke, itu lebih profesional sih Samuel. Kalau kamu mau nyoba ke sana, tanyain, mereka cepet kerjanya soalnya. Karena biasanya yang nerima proyeknya itu arsitek dan desainer. Oh, oke. Ya, kalau mau nyoba ke sana, Baik, karena Bu. saya beberapa kali bikin proyeknya cepet banget di sana. Asal kita sudah punya polanya, mereka tinggal ngikuti. Dan macam jenis bahan MDF sampai model bahan terbaru itu ada di sana. Jadi silakan cek Instagramnya, kemudian coba hubungi orangnya. Siapa tahu ada, mereka bisa cepat untuk menanggapi. Ya. Oke, baik, Bu. Oke. Ya, Terima kasih. thank you. Ya, selanjutnya. Michael. Nah, selanjutnya langsung. Michael, silakan. Oke, silakan. Gimana, Michael? Iya, Bu. Jadi Ada perubahan nggak kemarin? perubahannya sih cuma ketebalan itu sih, Bu. Multipleknya itu Ketebalan dari 12 ke 9. 12 ke 9, oke. Terus kemarin kan udah nyoba gitu kan, Bu. Oh, bentar, Bu, ambilin. Boleh, silakan. Oke, yang lain juga kalau mungkin ada yang sudah mulai mencoba bisa dilakukan. Oh, oke. Oh, cukup besar ya. Itu berapa panjang? Ini 1:1-nya. Ya, itu berapa panjang kali lebarnya? Oh, kalau ininya itu 20 tapi totalnya jadi 28. Tinggi ke atas? Oh, ke atasnya 80-an. Oh, ini standing lamp langsung dari lantai ya? Iya. Oh, oke. Ya, tapi kemarin kan nyoba satu modul kan, Bu. Iya. Yang 2 sisi itu udah ketemu, terus tinggal nyari yang sisi satunya lagi gitu, Bu. Kemarin udah lumayan berjam-jam gitu cuma nyari buat ininya gitu, Bu. Buat ngapain? Buat motong itu kah? Motong apa? Iya. Ya, sudutnya. Oh iya. Butuh tukang khusus ya? Kamu di mana, Michael? Surabaya atau di luar kota? Oh, Surabaya, Bu. Mau nyoba di Petra nggak? Di Lab Petra? Oh, iya.
Nggak tahu. Bu, coba aja Bu nanti. Boleh, di lab Petra itu ada lab kayu. Lab kayunya itu ada laborannya. Jadi nanti Michael bisa tanya ke bapaknya, Pak, saya mau sudutnya, itu ada alatnya untuk kemiringan berapa derajat itu ada alatnya, Michael. Jadi Oh nanti iya, Bu. kamu bisa bisa tanya bapaknya, Pak, kalau saya bikin kemiringan gini bagaimana? Ada alatnya, nanti bapaknya tinggal ajarin. Oh, Kalau iya. mau nanti mungkin bareng sama siapa tadi temennya? Samuel. Sama Samuel berdua, jadi nanti saya daftarkan dulu izin ke Kaprodi dulu untuk menggunakan ruang. Jadi memang jumlahnya terbatas, jadi dalam sehari hanya berapa orang yang pakai gitu. Oh Silakan, iya. nanti kalau memang mau pakai lab kayu, mau coba sendiri, hubungi saya ya lewat line, nanti saya Oh iya. daftarkan namanya ke Kaprodi, kalau sudah oke, nanti mungkin dalam beberapa hari, ada hari di mana kamu ke Petra. Oh iya, Kali Bu. untuk lihat Petra kayak gimana, ya. Oh iya, Bu. Oke, ada lagi hal-hal yang lain. Bagaimana dengan lampunya? Kalau semuanya lampunya rusak, gimana cara memperbaikinya? Bisa? Bisa sih harusnya, Bu. Bisa ya? Kan Itu bawahnya bisa dibuka atau atasnya bisa dibuka? kayaknya lewat bawah kayaknya. Nah, itu tolong diperhitungkan ya. Oh iya, Bu. Jadi kalau semuanya mau, saya pikir ada base-nya di bawah, Michael. Ada dasarnya dulu. Dasarnya Oh iya, nanti ada dasarnya kok. ya, dasarnya itu untuk naruh lampunya. Iya. Nah, Iya, itu Bu. tolong diperhatikan dan juga bisa coba asistensikan dengan Asdos ya. Oke. Baik, Bu. Ya, Pak Hendra ada masukan? Nggak ada, Saya Bu. agak lupa. Silakan, bisa dilanjut. Ya, silakan. Oke, thank you. Ya, makasih Michael. Selanjutnya, Iya, Bu. Yohana, silakan. Ya Bu, ini ada lumayan banyak perubahan sih Bu, dari bahan sama Ya, bentukannya nanti juga. ya, silakan. Jadi itu nanti Apa yang ya, jadi modulnya itu ini kan awalnya 10, nanti saya sekarang masih coba-coba desainnya gimana nanti. Rencananya cuma pakai satu alas, ini kan ada 2 alas Bu, jadi nanti rencananya pakai ada cuma 1 alas gitu Bu. Cuma modulnya belum tahu mau berapa gitu Bu. bahannya pakai apa, Yohana? Ini kan bahannya kemarin kan rencananya pakai kuningan Bu, cuma itu saya cari-cari harganya tuh mahal gitu Bu. Oh, Terus kemudian sama Pak Hendra disaranin pakai strip besi Bu. pakai strip besi. Kalau besi lebih murah atau bagaimana? Harganya sih imbang-imbang sih Bu. Kalau kemarin saya cari itu kalau misalnya modulnya 10 itu kalau modulnya 10 sampai 1 juta lebih sih Bu gitu. Oh ya, masih worth it lah, jangan sampai lebih dari 3 juta aja gitu. Oh ya. Kalau bisa di bawah itu aja 1 jutaan. Ya. Iya. Menurut saya juga iya, bagian atasnya satu aja, jadi lebih simpel dan tidak makan bahan lebih banyak, Yohana. Iya. Itu kemudian bagian tengahnya ada lampunya? Iya, yang per modulnya itu ada lampunya Bu. Ada lampunya ya, lampunya tapi kecil ya? Rencananya pakai lampu biasa sih Bu, LED biasa. LED berapa watt? Wattnya belum tahu, cuma ukuran fittingnya yang E27. Oh gitu, oke. Jadi nanti tolong diperhitungkan juga, perhatikan bongkar pasangnya supaya mudah ya. Jadi jangan, lubangnya itu jangan sampai tangan nggak bisa masuk gitu. Nah itu perlu diperhitungkan juga ya. Iya Bu. Oke, thank you. Selanjutnya, ya. Andrea, silakan. Iya Bu, di sini yang berubah bagian atasnya ini yang hilang nanti, yang bagian warna hitam ini untuk mengiluminasi. Terus lampunya ini kemarin diganti jadi LED yang 2 kaki. LED ya. Kemudian bidangnya itu polos ataukah tetap ada motif seperti gambar sketsa yang sebelah kanan? Tetap sama Bu. Ini nanti di grafir, iya karena dia akrilik. Jadi LED-nya nanti dari bawah gitu grafirnya menyala. Oke, ini warna akriliknya putih bening atau putih susu? Ini diganti jadinya putih bening karena putih susu nggak bisa ternyata di grafir dan menyala. Oh gitu, oke. Sudah dapat tukangnya? Bikin sendiri bukan bikin sendiri. Iya. Oh oke, baik. Kalau coba perhitungkan lagi Andrea soal warna, mungkin kalau hanya putih aja, apakah sesuai dengan ruangnya? Kalau sesuai sih nggak apa-apa.
Tapi kalau ada kemungkinan bisa ada warnanya, mungkin akan lebih punya efek wow yang berbeda, entah dari akriliknya atau entah dari cahaya LED-nya. LED-nya ini sih menyesuaikan sama ruangnya. Jadi kan ruangnya kayu, hitam, putih gitu, sama abu-abu. Jadi LED-nya warnanya warm white gitu. Jadi dia lebih oranye kuning gitu nanti menyalanya. Oh, oke. Ya, jadi nanti sesuaikan aja dengan suasananya supaya efek wow-nya bisa terasa di produknya. Oke. Baik. Nggak ada masalah ya, produksinya sudah berjalan, sudah mulai ya berarti ya? Iya, sudah bahan-bahannya sudah dikumpulkan, tinggal nanti dikerjakannya aja. Oke, sudah. Oke, thank you Andrea. Selanjutnya, ya, Kevin. Iya, Bu. Gimana? Ya, ini perubahannya ganti bentuk jadi lebih mengkotak ya, Bu ya. Lebih mengkotak itu kalau bahasa personal space apa coba? Lebih geometri. Lebih statis apa lebih dinamis? Statis. Ya, oke. Kenapa? Kok tiba-tiba ngikutin bentuk ruangnya, Bu. Oh, ikutin bentuk ruangnya. Padahal saya lebih suka yang sebelah kanan loh. Lebih keren, lebih wow gitu. Maksudnya lebih berbeda. Tapi kamu mengubah karena menyesuaikan dengan ruang ya, berarti ya? Iya, Bu. Oke, apakah bahannya juga berubah karena warnanya berbeda? Tetap pakai MDF sama dalamnya itu jadinya pakai akrilik yang hitam. Yang hitam itu pakai akrilik. Di laser cutting kotak-kotak bolong gitu. Kenapa harus pakai akrilik? Sudah tanya yang pakai CNC gitu, harganya kayaknya mahal. Oh, lebih mahal. Oke. Akrilik lebih murah. Itu maksudnya. Iya, Bu. Akriliknya ini berarti warna apa? Hitam pekat ya. Atau transparan baliknya? Hitam pekat harusnya. Pekat ya. Ini cermin aja? Iya, cermin sama ada lampunya di kiri sama kanan itu, modul kiri kanan. Modul kiri kanan itu maksudnya bagian luar atau bagian dalam? Dalam, yang ngadap ke tembok. Oh, bagian dalam yang menghadap ke tembok. Oke. Berarti outline bagian dalam ya, bukan outline luar ya? Oke. Asdosmu siapa? Pak Hendra atau Bu Helisi? Pak Hendra. Bukan, Bu, itu yang menyala lampunya itu kanan dan kiri saja, bukan keliling bentuk plus. Kanan dan kiri saja. Bisa. Kirinya itu berarti pasti kotak kiri dan kotak jadi kanan. ikut frame kayu, di belakangnya frame kayu yang kanan dan kiri itu yang menyala ngadep ke tembok. Oh. Kalau yang atas bawah masih diusahakan, tapi mungkin belum ketemu jawabannya, jadi belum bisa menjelaskan, Bu. Karena kan jalur kabelnya. Ini ada sistem dia di folding, Bu. Jadi kalau dibungkus packing awal, waktu membelinya ada dua bentukan L. Jadi itu modul atas dan modul kiri dia nyambung, modul kanan sama modul bawah dia nyambung. Ini berarti bisa konfigurasi yang lain ya? Harusnya begitu, Bu. Cuma memang nanti belum diarahkan ke sana, belum ada gambaran ke sana. Iya, Pak Hendra arahkan ya, kalau ada konfigurasinya nanti konfigurasinya bisa masuk ke poster, Pak. Jadi ada perubahan bentukan gitu, tidak hanya bentuk yang diagonal seperti ini. Iya, termasuk tadi yang akrilik hitam itu bukan hitam pekat, Bu, tapi dia bolong berbentuk kotak-kotak. Oke. Cuma kotaknya yang belum dijelasin kayak berapa ukurannya ya. Antara cermin dan outline hitam itu misah atau nyatu? Misah, Bu. Kenapa misah? Masih bingung buat nyatuinnya itu, Bu. Oh ya, oke. Karena bongkar pasang itu ya? Iya, Bu. Nah itu Pak Hendra tolong diarahkan ya. Soalnya kalau misah itu pertama riskan, Kevin. Kalau salah pegang bisa pecah, jatuh dan sebagainya. Terus nggak enak juga kalau beli sesuatu itu tidak nyatu, itu nggak enak gitu. Lebih baik memang bisa disatukan terus tinggal dipasang gitu. Kalau misah sendiri-sendiri kadang orang bingung makanya seperti apa. Apalagi ini bentuknya agak nggak simpel ya, bentuknya agak rumit. Jadi Kevin tolong perhitungkan. Apakah sudah dapat tukangnya untuk yang cermin? Udah, Bu, jadi satu sama yang kayu ini. Oh, sudah jadi satu. Oke, berarti harus segera memutuskan ya untuk bagian cerminnya bagaimana. Jadi jangan sampai nanti kalau eksekusi sudah jadi, ternyata cerminnya harus ditempel di tembok langsung. Itu menurut saya kurang bagus, Kevin.
Karena Oke, cermin itu Bu. riskan pecah, jadi pasti perlu ada frame-nya dulu, ada list-nya, ya, Oke, Bu. supaya dia rapi. Pak Hendra tolong dibantu ya Pak ya, untuk Ya, bagian belakangnya supaya bisa maksimal hasilnya. oke. Oke, Nanti. Ya. ya, thank you Kevin. Selanjutnya, Terima kasih, Bu. ya, Michelle, bagaimana Michelle? Iya, Bu. Ya, Saya itu, Bu, pakai bahan 3D printing, Bu, jadinya. printing. Oke, yang waktu Iya, itu sempat tanya saya itu ya? apa? Yang sempat tanya saya itu ya? Iya, Bu, lebih enteng juga. Terus kemungkinan ketebalannya pokoknya maksimal 6 cm 6 cm. dari semuanya. Jadi nanti saya bagi dua gitu. Ini fungsinya hanya sebagai wall decor atau ada jamnya? Wall decor aja, Bu. Wall decor aja. Oke, bisa bergerak atau statis? Bisa bergerak. Bisa digerakkan ya? Nanti muter gitu, Bu. Oke. Tapi pertimbangan putarannya sudah dipertimbangkan belum? Alatnya dan sebagainya. Saya masih bingung, Bu. Awalnya tuh katanya Felis Sia itu pakai kayak tabung gitu loh, Bu. Tapi buat dia bergetar secara kayak langsung gitu, secara bukan manual, itu saya bingung, Bu, pakai apa. Nah, itu coba cari tahu. Sebenarnya alat-alat seperti itu banyak. Kamu harus banyak searching. Ya, nanti cari tahu untuk perputaran itu pakai apa supaya nanti memudahkan kamu, tinggal sekali gerak dia sudah bergerak sendiri, barangkali seperti itu. Jadi nggak membutuhkan usaha yang sangat keras buat penggunanya untuk memutar seperti itu. Iya. Harusnya ada banyak alat-alat seperti itu. Tinggal Anda searching aja nanti di Google atau di Shopee atau di tempat-tempat penjualan kayak gini, ya. Oke, ada kendala lagi yang lain? Sama mau jadi itu kan ada bagian segitiga yang di luar yang agak lancip, yang di luar paling luar itu pikirnya saya itu kayak nanti bisa kayak bisa keluar gitu, jadi bisa keluar bisa masuk gitu, Bu. Apanya yang bisa keluar bisa masuk? Gimana ya? Itunya, Bu. Jadi kan Segitiganya. ya segitiganya kan yang bagian yang hitam itu bagian sampingnya itu kan lebih pendek, terus yang sebelahnya lebih panjang lagi. Nah, itu segitiga luarnya pikirnya saya tuh kayak ada murnya gitu, nanti bisa keluar masuk gitu. Baru kepikiran. Dicoba. Itu agak rumit ya, nanti tolong diperhitungkan lagi. Berarti nanti pergerakannya cukup banyak ya, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya. 4 putaran yang berputar. Boleh, silakan. Ada ide-ide silakan, tapi harus bisa mengeksekusinya. Gimana caranya? Cari tahu alatnya seperti apa supaya dia bisa lebih mudah bergerak, ya. Nanti coba solusinya. Oke. Thank you buat Michelle. Terima kasih, Bu. Ya. Yunike. Apakah ada Yunike? Ada, Bu. Ya, gimana Yunike? Kalau kemarin dari hasil diskusi sama Bu Felicia nggak ada perubahan sih, Bu, kalau dari bentuk. Kemarin diskusinya malah lebih ke penempatannya dalam ruang. Penempatannya dalam ruang, oke. Ini secara total diameternya berapa, Yunike? Kalau yang rangka lingkarannya itu 40, yang buat menyambung ke atasnya itu 10 cm. Berarti kurang lebih 50. Kira-kira antara 50 sampai 60 cm ya? Oke. Kemudian apakah sudah mulai dikerjakan ke tukang atau bagaimana? Nah itu Bu, dari tanggal 15 sebenarnya saya udah ke 2 tukang. Yang satu itu nolak karena rumit menurut dia. Terus yang satu kemarin sempat kayak oke gitu, tapi masih dilihat nanti. Dan baru dapat kabar tadi malam kalau kayaknya dia nggak bisa gitu karena banyak kerjaan. Jadi pasti cari tukang lagi Bu hari ini. Oke, ini rencananya pakai bahan apa? Batangnya apa? Shape-nya apa? Ada yang rangkanya itu diameter 40 itu dari kawat, yang perbatangnya itu dari aluminium. Aluminium, oke. Ya. Terus yang bidang yang hexagon itu dari apa? Itu juga dari aluminium. Aluminium ya, oke. Lokasinya di mana? Sekarang lagi di Bogor, Bu. Di Bogor, oke. Ya. Nah, itu saya kemarin sempat ngasih rekomendasi tempat lampu yang pakai bahan aluminium.
atau besi? Mungkin bisa ditanyakan ke sana. Walaupun lewat online, maksudnya lewat apa namanya, lewat komunikasi lewat WA mungkin bisa Unique, karena orang ini memang spesialis untuk lighting, lighting stainless steel, lighting besi dan sebagainya. Coba tanyakan, bisa nggak? Yang penting gambarmu lengkap supaya dia nanti tinggal ikuti detailnya seperti itu, ya. Coba bisa ditanyakan. Itu yang di Surabaya ya, Bu? Iya, itu Surabaya. Kemarin tuh saya kasih tahu Yun dan juga Andrea, namanya Pak Saiful kalau nggak salah. Nanti coba dicek ya. Kalau Iya, nanti Bu. juga kesulitan lagi, nanti tolong hubungi saya ya. Nanti saya coba rekomendkan yang lain lagi. Saya bantu carikan yang lain. Oke? Oke, Bu. Oke. Ya, selanjutnya. Terima kasih, Bu. Renata, silakan. Ya Bu, jadi untuk progresnya perubahannya itu ya ini udah diperbaiki, terus kayak yang tengahnya itu bagian jamnya kan pertama belakangnya itu ada tambahan akriliknya yang bening, cuma itu jadinya dibolongin aja. Apa Sama yang mungkin dibolongin? ini kalau misalnya Ibu lihat tuh kan di jamnya kan ada kayak kaca bening gitu. Nah itu jadinya dikosongin karena agak ada efek juga. Iya. Sama ketebalan akriliknya kan pertama mau 3 mili, terus ditipisin lagi di 2 mili. Oke. Kemudian apakah sudah coba ke tukang? Ke tukang yang untuk bagian itunya sih belum Bu, tapi untuk yang akrilik itu kemarin sudah tanya-tanya, cuma kebetulan orangnya masih berangkat jadi Sabtu baru balik gitu. Oke. Kalau yang yang laser ini laser cutting yang belakang ya? Akrilik Bu semuanya. Oh akrilik, bisa ya nanti di pola seperti itu bisa ya? Ya bisa Bu. Warnanya apa? Kan awalnya hitam ya, jadi warnanya jadi coklat ya, Renata? Iya Bu. Jadi coklat ya, berarti pakai akrilik coklat ya? Nah itu kayaknya untuk warnanya agak sulit gitu Bu, jadinya kayaknya pakai yang bening terus nanti diwarnai gitu Bu. Oh oke. Ya bisa juga, silakan aja. Oke, jadi tolong diatur ya, karena ini partnya ada 2 part yang berbeda, butuh waktu juga untuk untuk laser cutting-nya, jadi segera aja cari. Lokasinya Renata di mana? Surabaya atau? Bukan Bu, di Kalimantan Utara, Tarakan. Oh, di Tarakan. Ada di sana? Ada tempat laser cutting di sana? Atau gitu? Akrilik aja sih Bu. Ada tapi ya? Ada. Oke. Jadi upayakan bisa selesai tepat waktu. Oke, thank you Renata. Ya, terima kasih Bu. Ya, Irfan, silakan. Ya. Bentar Bu, ini gambarnya masih nggak bisa kelihatan, tadi sudah saya ganti. Ya, bentar. Coba ganti lagi ya, Evan. Ini tak hapus, tak pasang lagi gitu ya. Ada nggak? Kayaknya belum kelihatan kan? Belum. Saya. Ini udah? Belum. Bentar Bu. Aduh. Udah? Belum. Kok bisa nggak kelihatan ya? Gimana ceritanya? Nggak tahu. Saya Bu. Bentar. Nah, ini udah belum nih? Belum. Apa aku yang selesain aja gimana Bu? Apa yang selesain gitu aja Bu? Kamu bentar. kasih ke Yuyun aja, kirim ke line, nanti Yuyun yang rubah. Oh, bentar. Oke. Oke, sambil menunggu Girvan, berarti lanjutnya dulu. Nanti saya panggil lagi Girvan ya. Oh, siap. Oke. Kirim ke Yuyun gambarnya. Oh, siap. Oke, selanjutnya Benhard, silakan. Benhard ada? Ya, ada Bu. Ya, silakan. Ya ini jadi nggak ada perubahan sih kemarin waktu diskusi.
Terus rencana ini kan pakai itu akrilik yang untuk gantungnya ini, Iya, yang sudah. lengkung-lengkung itu pakai akrilik. Mhm. Oh ya, terus rencananya di antara itu kan ada levelingnya ya Bu, yang Iya. penopang atas. Nah itu mau tak kasih lampu sih, jadi kayak ada cahaya gitu nanti waktu digantung. Di atasnya? Di antaranya itu kan ada jaraknya, yaitu di Oh, antara. iya. Oke. Oke. Ini kalau saya lihat dari market yang kanan dengan kiri, lebar bidangnya lebih lebar yang kiri. Apakah berubah? Kalau menurut saya malah lebih bagus yang sebelah kanan. Oh iya, itu sebenarnya salah itu sih, salah hitung. Jadi harusnya lebih ramping seperti yang kanan Iya, ya? harusnya kayak yang kanan nanti jadinya. Oh gitu, iya. Kalau kiri maksud saya terlalu mendominasi. Jadi Iya. kurang ramping dan yang sudah maksimal tuh yang sebelah kanan ini. Jadi menurut saya efek bohongnya sudah dapat benar. Jadi sayang kalau kemudian berubah ukurannya jadi yang sebelah kiri jadi lebih besar. Jadi efek bohongnya jadi nggak ada. Ya, tolong diperhitungkan. Kalau kamu bisa menghasilkan karya yang baik seperti ini, menurut saya oke jadinya hasilnya nanti. Sudah ketemu tukangnya atau sudah dikerjakan atau bagaimana? Buat tukang tuh lagi mau nyari sih. Saya juga bingung. Kamu daerah di mana? Lokasimu di mana? Di Surabaya sih. Di Surabaya. Mau rencananya Iya. pakai bahan apa? Ini mungkin untuk pengerjaan yang tukang itu cuman ini aja Pak, yang akrilik aja. ini. Iya. Nah itu akrilik banyak sebenarnya. Dan tinggal kamu cari. Kalau di Instagram sebenarnya sudah cukup banyak. Atau yang saya bilang tadi, di depannya TP itu sepanjang jalan itu toko penjual akrilik semua. Jadi bisa coba survei ke sana dan tanya, Mas kalau karya saya seperti ini, dengan lengkungannya seperti ini, kamu bawa contoh lengkungannya. Jadi mereka sudah punya bayangan kira-kira seperti apa. Ya, bisa coba tanyakan. Atau nanti bisa seberangnya ATP. Bisa juga tanya sama Samuel. Tadi Samuel katanya juga mau pakai akrilik. Ya. Oke. Melengkapi mungkin. Yuyun juga pakai akrilik ya, Yuyun ya. Jadi nanti bisa saling koordinasi yang punya bahan yang sama supaya bisa satu tempat. Ya, kalian silakan. Melengkapi aja mungkin Bu. TP itu kan dia satu lengkungan dulu Bu ya. Mungkin TP-nya itu TP yang Jalan Embong Malang tepatnya. Iya. TP6, TP5 itu. Bukan yang TP. Oh, berarti yang arah ke kiri itu ya? Ya, ke arah Jalan Embong iya. Malang pokoknya. JW Marriott dan lain-lain itu sejajar itu panjang. Seberangnya ya Pak ya? Di seberangnya berarti arah yang balik ya? Seberangnya JW Marriott. Ya itu. Oh, itu satu arah. Sejajarnya Rawon Setan itu kan satu jalan aja itu. Iya, itu banyak mobil parkir di situ itu ya itu tempatnya akrilik segala bahan segala warna di sana. Ya, coba nanti bisa coba survei ke sana. Oke, thank you Benhard. Ya, makasih Bu. Ya. Yuyun, silakan. Iya, sebenarnya nggak ada kendala sih Bu. Cuman kemarin Bu Felicia sempat komentar soal ini packagingnya dan kayak konstruksinya buat nanti komersialisasinya itu Bu. Jadi kalau di saya ini kan pakai yang jumpring nggak bisa jumpring yang bisa dibuka tutup tapi sifatnya kan itu kayak permanen gitu loh Bu harusnya. Jadi seharusnya tidak dibuka tutup tapi bisa dibuka tutup. Terus kemarin Bu Felicia juga ada kayak mikirin dan ngasih rekomendasi kalau yang buat nyambungin antara ininya bentuknya bidangnya itu bisa dikasih yang itu loh Bu, kayak cantolan yang bisa dibuka tutup itu Bu. Cantolan yang bisa dibuka tutup. Apa ya Bu, yang kayak buat kalung tapi yang buat masang kalung itu loh Bu, yang di belakangnya Bu. Oh iya, saya nggak tahu namanya itu apa. Iya. Kayak gitu. Sudah ketemu bahannya itu atau? Kalau bahannya itu saya rasa di internet banyak sih Bu. Cuman ya itu kemarin pertimbangannya lagi soalnya saya rasa kemarin kalau misalnya memang nanti yang beli itu mau nyusun-nyusun sendiri ya boleh sih. Tapi yang saya lihat bagus itu kan susunannya kayak gini gitu Bu. Ya, kemarin bahan pertimbangan. Nanti bisa jadi konfigurasi yang kamu tunjukkan di konsepnya, silakan aja. Mungkin ada konfigurasi A, konfigurasi B, C dan selanjutnya. Tapi yang kamu bikin untuk produk final mungkin hanya A, begitu.
tapi bisa disusun untuk beberapa konfigurasi. Silakan aja. Oke. Sudah dibuat atau bagaimana? Sudah ketemu tukang? Belum dibuat, Bu. Tapi saya udah ada yang kapan hari I Get Metal tuh saya juga pakai itu kebetulan. Jadi langsung ke sana lagi saya nanti. Oke. Nah, untuk nyusunnya kamu sendiri kan ya? Kalau yang bagian akriliknya dibuatkan orangnya? Oh, itu jadi saya pakai 3D printing sama akrilik kan, Bu. Yang akrilik saya potong sendiri. Soalnya kan nggak rumit. Sendiri. Oke. Terus bagian yang rantai-rantai ini sudah punya ya bahannya? Saya juga punya rekomendasi kalau yang rantai-rantai kayak gini, ada beberapa ukuran itu saya ada rekomendasinya. Kalau Yuyun mau nanya nanti saya kasih tahu Instagramnya. Ya. Oke, boleh. Ya. Ya, Oke. kasih, Bu. Ya, dia khusus untuk pernak-pernik, biasanya untuk kalung, gelang, dan sebagainya. Jadi mungkin sesuai dengan bahannya Yuyun. Nanti saya bisa rekomendasikan. Oke, thank you Yuyun. Selanjutnya. Ingrid, silakan Ingrid. Oke, halo Bu. Ya. Jadi setelah kritikan kemarin itu kan Ibu saranin ini yang merah ini dikasih pindah aja. Bukan kasih pindah sih, dikasih hilang. Terus aku mikirnya kalau yang dirubah gitu. Terus aku mikirnya mending ditaruh aja di belakang supaya simetris gitu. Sama aku juga tambahin yang menekuknya ini. Terus itu yang di marketnya itu kayaknya bohlamnya kegedean deh. Tapi pokoknya itu aku kayak pengen kasih liatin aja nanti itu lampu bohlamnya nanti agak kayak keluar gitu sih posisinya. Ada perubahan bahan? Perubahan bahan enggak sih sejauh ini, cuman strukturnya kemarin aku udah diskusi juga sama Bu Felicia. Kan aku sempat cari tahu kalau ternyata kalau rotan ini bisa dibentuk sendiri gitu. Kalau direndam sama air hangat. Tapi katanya mendingan kamu kasihin aja penyangga kawatnya gitu. Tapi emang aku udah kasihin sih di desainnya kemarin. Udah ada penyangga kawat. Jadi kalau emang nggak bisa ketahan nanti kalau terbentuk dari air hangat itu pakai disangga sama kawat aja. Itu aja sih. Jadi itu yang bagian seperti kipas itu tetap pakai rotan berarti ya? Kipas yang coklat. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu kan ada kayak lipatan. Oh, yang lipatan itu linen sih, yang di dilipat gini. Iya, itu kain linen. Ya. Kalau yang di sketsa kan bukan kain toh, itu rotan ya? Kalau yang di sketsa sih yang dilipat itu yang bidang merah ini di belakang. Oh, jadi berubah kan ya? Jadi yang kuning itu rotan, yang di sebelah kiri jadinya kain. Nah, kalau kain Ingrid berarti perlu ada rangka bagian dalamnya. Ya. Oh iya, ada. Ada rangka kawat atau rangka rotan atau rangka kayu ya. Nanti kemudian rangka kayu itu tinggal dililitkan dengan kain linennya itu. Ya. Nah, itu kalau kain belakangnya kain, bagian depannya apa? Yang seperti kipas itu apa bagian depannya? Bahannya? Yang putih, semuanya putih sih. Yang menekuk ini? Ya, yang putih itu apa bahannya? Oh, itu rotan sih. Oh, itu rotan. Anyaman rotan. Anyaman rotan. Rotan juga tetap diperhitungkan ya. Jadi kalau anyaman rotan itu pasti ada rangkanya dulu, Ingrid. Rangka baru kemudian diberikan anyaman. Sudah ketemu tukang rotannya? Masih nyari sih Bu, soalnya di sini nggak jelas semua bentuk-bentuknya. Kamu di mana lokasinya? Di Makassar. Di Makassar. Selain rotan, kira-kira ada nggak UKM yang bikin anyaman gitu? Mungkin dari bahan kayak dari daun kelapa kering atau dari apa gitu? Ada nggak kira-kira ketemukan yang maksudnya anyaman-anyaman begitu? Jadi nggak perlu harus rotan Ingrid, tapi karakter naturalnya itu bisa dapat. Saya rasa di daerah-daerah itu biasanya ada yang kayak gitu. Iya sih Bu, ada sih harusnya, cuman gitulah kurang terekspos gitu sih. Nah, nggak apa-apa, justru kamu punya peran untuk mereka yang mungkin masih belum mendunia atau belum terkenal itu, kamu pakai bahannya dia untuk ternyata dengan bahan mereka itu kamu bisa menghasilkan suatu produk yang baik, kan kamu bisa mengangkat, istilahnya bisa mengangkat produk lokal, itu menarik menurut saya.
Karena setahu saya di setiap daerah itu ada bahan-bahan yang nggak ditemukan di tempat lain, Ingrid. Jadi nggak harus rotan. Kalau ternyata di Makassar susah rotan kan juga nggak bisa dipaksa. Jadi mungkin pakailah anyaman. Setahu saya kalau Kalimantan, Sulawesi cukup banyak anyaman-anyaman yang bisa dipakai. Ya, silakan aja. Malah justru kalau pakai anyaman daun-daun kering itu malah lebih ringan. Bagus Ingrid. Jadi apakah ini statis ataukah bisa diputar yang bagian tengah itu? Rencana desain awalnya sih waktu pengembangan aku pengen diputar, bisa digerakin. Cuman aku mikirnya lagi kalau mau digerakin itu bidangnya kan harus bisa nge-stay juga kan kalau digerakin. Iya, bagian tengahnya harus tetap kuat. Jadi itu kayaknya nanti strukturnya bakal rumit lagi, jadi aku nggak jadi buat. Nah itu makanya tolong diperhitungkan supaya hasilnya bisa maksimal. Saya akan lebih mengapresiasi kalau hasilnya kamu mengangkat budaya lokal setempat. Coba dengan waktu yang ada silakan coba dicari. Siapa tahu lagi jalan-jalan pas lewat gitu, oh iya ternyata itu ada anyaman ya. Coba tanyakan, bisa nggak saya dibuatkan 4 bentukan kipas seperti ini. Siapa tahu kalau mereka bisa dimanfaatkan di produknya. Begitu ya. Oke. Ya, silakan. Nanti bisa juga diasistensikan ke Bu Felicia ya, asesnya. Iya, silakan bisa diasistensikan ke Bu Felicia. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya Melisa, silakan Melisa. Iya Bu, jadi kalau punya saya ini perubahannya itu lebih ke ukuran Bu. Jadi untuk tebalnya itu saya tambahin soalnya yang bagian negatif itu yang paling depan itu mau dibikin miring gitu Bu, agak menyerong gitu. Jadi kalau diputar lebih kelihatan nggak monoton gitu. Kalau semuanya datar kan kayak monoton tau Bu. Jadi untuk lebarnya keseluruhannya kurang lebih ya 8 sentian. Oke. Bahannya apa kalau yang kayak matahari itu bahannya apa? Untuk yang bentuk-bentuk yang kayak kaktus itu dianyam Bu. Nanti untuk bahannya itu dari rotan. Rotan, oke. Kalau yang bagian tengah itu cermin? Iya, cermin Bu. Cerminnya itu apakah ada listnya atau hanya cermin aja, Melisa? Ada ininya Bu, kayak pinggirannya gitu Bu. Iya, harusnya ada pinggirannya ya, kayak di sketsa yang awal ya, yang pertama ya. Jadi jangan cuman kayak cermin doang gitu, itu lebih bahaya karena pinggirnya kan tajam ya, Melisa ya. Jadi tolong di bagian pinggirnya kalau tidak di bevel itu coba diberikan list ya, boleh list kayu, terus pakai list rotan barangkali, jadi sekalian sama dengan bahan belakangnya seperti itu supaya unity. Asdosnya siapa, Bu Felicia atau Pak Hendra? Pak Hendra Bu. Pak Hendra ada masukan, Pak Hendra? Iya, sudah sempat sih Bu, waktu itu di Eva kan ada beberapa masukan, termasuk untuk yang anyaman rotannya. Cuma emang mungkin belum bisa terrealisasi gitu, karena sketsanya kan harusnya bukan kuning polos, tapi bentuk motif anyaman rotan. Saya takutnya saya perlu mengukur komposisinya nanti penuh enggak gitu Bu, kalau rotan semua. Makanya kan jadi berat semua, gitu. Enggak ada balance-nya. Jadi mungkin nanti perlu ada sesuatu mungkin yang polos, mungkin area negatifnya itu enggak usah kasih rotan lagi. Iya, hanya satu layer aja ya yang rotan, layer yang lain mungkin bahan yang lain. Oke. Ya, thank you Pak Hendra. Melisa, di mana lokasinya? Saya di Kupang Bu. Oh, di Kupang. Oke. Melisa, kalau menurut saya, apakah rotan ada di Kupang? Saya udah pesen Bu, udah datang. Sudah dapat ya? Dapat ya? Oke, kalau sudah dapat nggak masalah. Kalau menurut saya Kupang sudah cukup banyak ada bahan lain selain rotan. Anyaman-anyamannya juga oke kalau di rotan. Di bahan-bahan anyaman bisa kamu expose itu bahan-bahan lokalnya. Jadi menarik, jadi konsep produkmu jadi lebih lokal, mengikuti lokal budaya setempat itu lebih bagus Melisa. Tapi kalau sudah ada tukang dan mereka sanggup silakan aja. Ya. Nanti tolong diselesaikan tepat waktu. Oke. Thank you, Melisa. Selanjutnya, Girvan. Terakhir, masih ada Jason. Silakan, Jason.
Iya, Bu. Suaranya iya. Pakai dua device ya? Kalau dua device dimatiin salah satunya. Oke. Halo, iya pakai 2D Facebook. Ya, oke. Gimana? Silakan. Jadi ini pakai bahan MDF di laser cut gitu, Bu. Nanti rencananya. Ini kayak tabulem gitu. Bagian bawahnya ya yang di laser cutting. Kenapa, Bu? Bagian bawahnya yang kamu laser cutting ya? Oh ya, ha. Yang Oke. atasnya pakai kain sama kertas ditempel gitu. Kain sama kertas. Kainnya yang mana? Kertasnya yang mana? Kainnya itu bagian luarnya, terus kayak kertas di dalamnya itu biar lampunya bisa mantul ke atas gitu. Jadi ada efek. Oke. Sudah mulai dikerjakan, Jason? Sudah, Ada Bu. yang mana yang sudah dikerjakan? Yang ini saya udah pakai laser cut sih, Bu, yang ini. Sudah. Langsung laser cut. Oh, sudah mulai. Pakai bahan apa? Pakai bahan MDF 6 mm. Oh, MDF. Kemudian untuk yang rumah lampunya sudah dipesan juga? Iya, ini rumah lampunya udah juga. Sudah. Kalau ini saran saya Jason ya, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kalau karyamu ini menurut saya repetisinya kurang maksimal kalau dibandingkan yang lain. Jadi kalau yang lain tuh karakter estetikanya tinggi sekali. Kalau kamu efek repetisinya sedikit. Nah, ini saran saya. Untuk bagian kain itu jangan polos, Jason. Oh iya, Bu. Tapi yang bahan kain, entah bagaimana kamu mendesain ya. Contoh aja. Kamu mendesain boleh digital, sesuaikan dengan konsep ruangmu. Kemudian kamu print kain. Itu bisa yang pertama, seperti itu. Oh, oke, Bu. Paham ya? Jadi print kain nanti. Jadi hasilnya adalah benar-benar desain kainnya tuh merupakan motif yang kamu desain sendiri, ya, sesuai dengan suasana konsep ruangmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang mau lebih artistik adalah digambar manual. Oh iya, Bu. Digambar manual. Tapi kalau di gambar manual itu secara komersil harga jadi lebih mahal, itu yang pertama. Yang kedua, proses produksinya juga lebih setengah mati ya, karena harus dikerjakan secara manual gambar gitu. Oh iya, Bu. Kan asusnya siapa? Pak Hendra atau Bu Felicia? Bu Felicia, Bu. Bu Felicia. Jadi saran saya coba diskusikan. Kamu lebih cocoknya di mana? Menurut saya personal space-mu tugas-tugas yang semester 2 kemarin cukup unik. Jadi harusnya karya ini juga harus unik, Jason. Ya. Oh, oke, baik, Bu. Jadi saya harap bagian rumah lampunya tidak hanya sekedar kain seperti ini, tapi coba pikirkan desain yang benar-benar unik, yang benar-benar sama dengan karakter bawahnya, tapi tetap jadi satu kesatuan dengan ruangnya juga. Seperti itu, Jason. Ya. Oke, siap, Bu. Ya, karena kamu cukup ada waktu kemarin ini agak terlambat ya, karena sakit, jadi harus mengejar ketinggalan supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke ya? Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Oke, selanjutnya. Masih, Bu. Ya. Kirvan yang belum. Ya, tuh. Coba di-share lagi ini. Sudah tahu fotonya? Sudah sih, sudah. Ya, semoga keluar, Bu. Kalau nggak keluar lah. Keluar. Kamu kakean dosa. Enggak, aku baik, Bu. Tiap hari berdoa. Nah, kok bisa gambar nggak keluar dari tadi tuh? Enggak tahu, mungkin karya aku yang cupu, Bu. Terus nggak mau keluar. Oke, gimana Girvan? Oke, bercanda ya tadi ya. Ya, silakan. Bu, itu yang awalnya kan yang bulat-bulat bawah tuh kan. Terus sudah tak update jadi yang kayak di atas. Ya. Yaitu sama Bu Vel kan itu ya, tengahnya suruh ngasih itu ya. Jadi itu yang tengah-tengah ada 4, itu 60 panjangnya, Bu. Apa yang tengah-tengah ada 4 itu apa? Oh itu yang jadi itu kan kayak ada yang lingkaran itu loh, yang lingkaran bagian luar, bagian dalam. Itu kan yang 4 yang ke bawah itu yang paling panjang itu loh. Oh, berarti kamu ini ada 2 layer ya, Girvan? Ya, betul, ada 2 layer. Ya, oke. Terus? Ya itu sudah. Terus kalau yang masalah ketemu tukang tuh, Bu, ini kan dikasih bahkan Selasa kan. Terus aku Rabu tuh sudah muter, sudah satu kota, wah tak parahnya semua, Bu, tempat-tempatnya tuh, Bu. Terus? Nah itu jadi gini, Bu, aku tuh ya baru tahu, Bu, aku 19 tahun di Jepara itu baru tahu ternyata kalau akhir tahun gini ya, Bu,
tukang-tukang di Jepara itu Oktober kan. Oktober tuh jadi kalau mereka punya bahan itu dibuat kerajinan kayak furniture gitu Bu. Ya. Terus Novembernya dijual, Desember jalan-jalan. Jadi kayak gitu Bu, tukang itu Bu. Jadi kalau nyari bahan, aku kan kemarin ngomong sama Bu Vel kan bahannya Jati ya. Nah, itu sudah sulit. Kemarin berapa ya? 10 tempat sih aku udah tak kunjungi itu pada wah enggak bisa Mas gini enggak bisa. Jadi ya kalau jadi alternatifnya itu mereka tuh maunya pakai triplet Bu. Oh, iya. Ya, jadi kemarin di gambar kerjaku aku nulisnya kayu jati. Kayu kalau terus kan nggak ada kan, semua kayu Bu, nggak ada, mau mahoni mau apa nggak ada sih. Kalau mereka maunya ini Mas ini kan mau akhir tahun, kemarin tukangnya ngomong gitu. Ya, jadi waktunya nggak banyak. Jadi kalau saya mau ya pakai HPL saya layani pakai triplek begitu Bu. Jadi pakai triplek bisanya Bu. Tapi ya, kalau pakai triplek Girvan tampilannya jadi kurang menarik gitu. Kalau pakai kayu kan tampilan teksturnya bisa menunjukkan karakter kayunya. Nah itu coba diperhitungkan. Gini, caranya gini. Kalau mau cepet ya, beli bahannya aja. Kamu ngerjain sendiri lah bisa toh, motong sendiri, bikin kotaknya bisa. Jujurnya nggak bisa sih Bu, motong itu lah. Nggak bisa Bu, aku nggak bisa atau nggak mau. Kamu coba kalau di Surabaya saya suruh kamu ke Lab Petra nanti biar asdosnya sama saya nemeni di Lab Petra. Ya kalau di Petra kan ada mesin kayunya kan Bu. Ada mesinnya gampang, jadi tinggal motong sendiri jadi bangga dengan karya sendiri. Gampang bentuknya Girvan, saya lo pasti bisa juga pakai gergaji biasa. Masuk bisa. Berarti kalau misalnya pakai triplek gitu kan, terus HPL kan ada kan Bu, HPL yang tekstur kayu kan ada kan, itu gimana? Bagus Girvan, nggak bagus. Oh ya udah deh, ya. Kayu, kamu lo tinggal di Jepara, sepanjang Jepara, keliling Jepara mosok nggak ketemu, paling nggak belilah, terus nanti hire tukang sendiri, tolong potongkan lah Isa. Oke Bu, nanti tak usahain pakai kayu ya, tak usahain. Iya, misalnya pakai kayu, jangan pakai triplek. Kalau pakai triplek itu hasilnya apa ya, jadi nggak bagus juga nggak sesuai dengan suasana ruang. Gitu, iya. Iya Bu, siap. Gini Bu, apa? Oke, siap. Jadi kalau yang diamond itu dari kayu berarti ya Bu ya, yang dari diamond tuh ya? Iya. Kalau tapi bisa nggak Bu ya, kalau misalnya yang lingkaran atas tuh dari triplek itu kuat nggak ya kira-kira ya? Oh, kalau atasnya pakai triplek boleh, silakan. Oh, siap ya udah. Bagian yang jadi focal point, bagian dominan itu saran saya pakai kayu. Oke. Berarti bulat-bulatnya yang atas tuh pakai triplek, oke. Terus diamondnya pakai kayu gitu ya Bu ya? Ya, silakan. Oh, siap. Oke. Kota Belhard gampang kok, enteng Pak. Ya, gampang. Pokoknya jadi orang jangan tahu beres Girvan, harus berjuang. Kalau kamu berjuang nanti sesuai dengan ini, saya kasih nilai baik pasti. Oh, siap Bu. Apalagi kamu tinggal di Jepara, rugi tinggal di Jepara kayak kayu gitu, terus tiba-tiba pakai multiplek diketawain ke tetangga. Oh iya, oke Bu. Ya bisa. Mungkin kalau cuma demennya sih oke lah ya. Nanti tak usahain Bu. Oke. Nah, iya, teman-temanmu pasti iri lihat kamu tinggal di Jepara, enak. Mereka juga pengen gitu ngerasain berbagai jenis kayu. Lah kamu kok malah mau pakai multiplek itu gimana ceritanya? Oh iya Bu. Oke. Ya. Nanti saya bilang Bu Felicia nilainya maksimal C+. Oke. Ya ampun ya. Oke ya. Ya gini. Ini deal-dealannya gini ya. Bulat, yang lingkaran itu triplek, terus kayu yang apa namanya? Kok jadi sama saya tuh, nanti ngobrol sama Bu Felicia. Saya cuma menyarankan bahannya wajib kayu karena kamu hidup lingkunganmu adalah lingkungan perkayuan. Itu baik supaya kamu belajar, oh ini bahannya ini Bu, kelebihan kekurangannya begini Bu, begitu loh Girvan. Oke, siap. Berarti lingkarannya triplek, diamondnya kayu. Oke Bu. Ya, silakan. Ya hasilnya harus baik ya supaya siap. lebih dari C+. Awas nanti kalau iya. C+. Iya. Oh siap. Gampang Bu. Jangan gampang-gampang. Ayo, harus berjuang ya. Oke, thank you Girvan. Yang lainnya
Tuh, Ya, teman-teman sama, Bu. semua. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang masih bertanya, masih bingung dengan bahan, silakan. Kayaknya angkatan ini artisnya Girvan ya. Iya, artis banget Girvan ini. Ya, apakah ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Nanti sebelum UAS saya akan ada satu pertemuan lagi untuk mengingatkan kalian beberapa hal. Mungkin ada hal yang belum dipahami dan harus diingatkan kembali. Nanti saya ingatkan kembali sebelum kita evaluasi akhir, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Hendra. Kita ketemu lagi nanti sebelum UAS. Selamat siang semuanya.